Salam jumpa kepada pemirsa Tirta Media, Tirta TV dan Radio. Salam jumpa dalam program Dokter untuk Anda, atau disingkat program 2 ya. Jadi program 2 ini adalah program Dokter untuk Anda, merupakan salah satu program unggulan dari Tirta TV yang sebelumnya dibawakan oleh Prof. Samuel Tirta Miharja, pendiri Tirta Media, Tirta TV, dan Tirta Radio. Sampai vakum karena beliau dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu. Kini program 2 Dokter untuk Anda hadir kembali untuk pemirsa Tirta Media, Tirta TV, dan Radio. Bersama saya, Julistiani Hartanto, atau biasa dipanggil Bu Juli, yang akan menemani tanya jawab dalam program 2 Dokter untuk Anda. Kali ini bersama Rumah Sakit Anisa Kota Tangerang, kita akan membahas tema solusi keluhan tentang THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Hadir bersama saya bintang tamu kita Dr. Irawati Pane, spesialis THT kepala dan leher dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Selamat siang Dr. Irawati. Siang Bu Juli. Terima kasih Dok sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di Tirta TV dari Rumah Sakit Anisa Kota Tangerang. Silakan dokter, mungkin ingin menyapa para pemirsa Tirta Media terlebih dahulu. Halo, selamat sore para pemirsa Tirta Media. Berjumpa dengan saya Dr. Irawati SPTHT PKL dari Rumah Sakit Anisa Tangerang. Terima kasih Dok. Para pemirsa juga nanti akan dipersilahkan untuk bertanya sekitar kesehatan THT ke nomor WhatsApp 0895 2373 2483. Saya ulangi, bagi yang ingin bertanya tentang kesehatan THT, silakan menghubungi nomor WA 0895 2373 2483. Nah, agar tidak membuang waktu dokter ya, mari kita langsung mulai saja Dok. Oke. Membahas topik tentang penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dok, apa pengertian dari THT itu sendiri? Tolong dijelaskan secara singkat kepada pemirsa. THT singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorok ya. Banyak penyakit yang sering mengganggu telinga, hidung, dan tenggorok. Telinga mungkin kadang keluhan telinga sakit ya, otalgi, keluar cairan dari telinga ya, atau telinga gatal, atau telinga gangguan pendengaran termasuk dalam keluhan telinga. Kemudian hidung sering karena pilek, nyeri, buntu hidung ya. Tenggorok lebih sering nyeri ke tenggorok, mungkin karena amandelnya, mungkin karena faringitis, atau ada gangguan menelan juga termasuk dalam keluhan yang tenggorok di bidang THT. Ya. Jadi kita mulai bertanya tentang telinga dahulu ya. Ya. Begini Dok, ada yang ingin mengetahui. Kadang-kadang tiap bangun pagi seperti ada mendengar suara berdenging gitu. Kadang-kadang kencang bunyinya, kadang-kadang perlahan. Mengapa dan bagaimana mengatasinya Dok? Oke, jadi dari istilah medis di bidang THT, telinga berdenging itu namanya tinnitus. Ya. Penyebabnya banyak, multifaktorial. Kalau yang basic seperti usia tua karena faktor degeneratif ya, yang biasanya disertai dengan gangguan pendengaran. Ya. Kemudian juga hipertensi juga bisa menyebabkan tinnitus. Diabetes mellitus, kencing manis itu juga bisa menimbulkan gangguan ke telinga. Kemudian peningkatan kolesterol, problem-problem di sekitar mulut yang entah mungkin gigi yang ada karies itu, nyeri gigi, pada gigi itu juga denging, nyeri di gigi itu terasanya ke telinga sehingga menimbulkan rasa denging. Ada hubungannya ya, mungkin habis batuk pilek seperti itu. Jadi banyak
banyak faktornya. Kadang-kadang juga seperti refleks asam lambung. Ini kasus yang banyak sekarang terjadi ya, mungkin karena lifestyle yang ya mungkin banyak kafe, makanan tambahan yang mungkin yang pedes, kafe ya, entah segala macam udah kopi, udah susu ya, itu menimbulkan refleks asam lambung. Nah itu kadang-kadang juga menyebabkan denging di telinga. Jadi faktornya ya mungkin juga seusia saya ini juga udah begitu, kedengaran mendenging kalau pagi-pagi. Itu kencang sekali, tapi kadang-kadang bisa udah tambah siang seperti nggak kedengeran lagi ya. Jadi sebenarnya mungkin bukannya tidak seperti tidak kedengaran, tapi ketika kita sudah aktif sama ibu ya, misalnya ketika sudah aktif bekerja, dengingnya itu tidak tahu dirasakan. Oh iya, lagi udah. Ketika mau tidur kan udah sepi nih, masih kedengaran nggak ya? Nah itulah kemudian jadi kok masih kenceng gitu. Kadang-kadang ketika tahapan kita sudah ngasih terapi nih, kita udah kasih obat, mungkin sudah kita rehabilitasi medis tidak membaik, solusi terakhirnya ya ini, coba diacuhkan atau mungkin diabaikan dengan justru kita menimbulkan suara baru. Misalnya kita menghidupkan mungkin musik yang suaranya agak konstan, seperti mungkin musik yoga ya, kita asik mendengarkan suara yang di HP itu, sehingga seolah-olah suara yang terdengar ini soalnya hilang. Nah, jadi padahal sebenarnya mungkin tidak masih hilang. ada ya, cuma nggak sadar gitu ya jadinya. Bahkan alternatif terapi yang paling akhir itu ada, apalagi disertai dengan gangguan pendengaran, itu dipasangnya alat yang dia ada mikrofonnya yang dia menghasilkan suara. Itu tadi, jadi untuk menipu telinga kita, untuk kamuflase lah katakan. Oh iya, oke. Kadang-kadang dok, ada yang berasa nyeri ya dan gatal, lalu keluar cairan dari telinga. Apakah itu berbahaya dok? Dan apakah mempengaruhi pendengaran kita nanti? Keluhan otore itu keluar cairan dari telinga. Itu penyebabnya banyak. Satu namanya otitis eksterna. Itu problemnya di liang telinga. Biasanya kenapa? Penyebabnya biasanya karena korek-korek. Suka korek-korek gitu ya. Swimming ear, nama lainnya swimming ear. Kenapa dikatakan swimming ear? Karena biasanya setelah berenang itu kan gatal. Oh iya. Kemudian dikorek lah, sehingga terjadilah infeksi liang telinga luar. Itu. Makanya selalu saya edukasi pasien, jangan korek-korek telinga. Biar pakai itu juga. Ya, walaupun pakai tangan, pakai cotton bud. Terus apa dong dok fungsinya cotton bud kalau pasien nggak kayak gitu? Ya nggak tahu, tanya lah sama yang membuat. Ya. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu keluar sendiri, mekanisme fungsionalnya. Oh, jadi nggak apa-apa ya kalau dia keluar sendiri? Iya. Kecuali adalah beberapa mungkin orang yang bertambah usia, mungkin kerja di tempat yang sangat berdebu, sehingga mungkin banyak yang menempel, sehingga mungkin produksi sebasiumnya berlebihan, kotoran banyak yang menumpuk. Nah itulah baru yang ke THT 6 bulan sekali untuk kita bantu bersihkan secara berkala. Tapi kalau yang produksinya normal-normal aja, tidak harus kita bersihkan dan juga nggak akan numpuk. Justru gara-gara dibersihkan itu, sebagian mungkin kena indungan, tapi sebagian yang lain kedorong ke dalam. Terus next minggu depan dia bersihin lagi, keluar sebagian, tapi sebagian lagi next kedorong lagi, sehingga terhimpunlah, terdepositlah kotoran yang lebih banyak lagi. Jadi nggak usah minum obat atau apa ya? Ada minum obat, biasanya obat nyeri kalau nyeri. Kalau ada infeksinya kita kasih tetes telinga. Itu yang untuk yang otore, yang telinga luarnya yang bermasalah. Nah ada lagi otore yang bukan otitis eksterna tapi otitis media akut. Kalau orang umum mungkin mengatakan congek ya, kalau orang Jawa. Congek itu berarti istilah dalam tanda petiknya itu genang telinganya sudah bolong, sudah perforasi. Biasanya awalnya kenapa? Karena batuk pilek yang tidak terobati, sehingga menimbulkan mekanisme di telinga tengah itu vakum awalnya vakum kan, kemudian terjadi eksaserbasi cairan ke dalamnya yang mulai steril, lama-lama ada kuman sehingga berubah menjadi nanah, sehingga nanah ini menjadi mendorong gendang telinga ke depan sehingga timbullah pecah seperti pecahnya bisul, seolah-olah dalam tanda petik ya, seperti itu, sehingga ya itulah keluar cairan dan gendang telinganya bolong tadi. Ya, nanti saya akan tanya mengenai
ada hubungannya dengan alergi itu. Ya. Sebentar lagi. Okay. Jadi ini masih berhubungan dengan telinga. Terkadang Dok, telinga yang sebelah ini seperti tiba-tiba kayak apa ya, tersumbat atau mendengung begitu. Kalau misalnya kita masuk ke suatu ruangan, nggak selalu begitu. Atau lagi baru naik mobil, tapi nggak selalu. Suka tiba-tiba jadi cuma sebelah aja yang berfungsi. Ini kalau kita ngomong atau nyanyi itu kedengeran nggak seimbang gitu suaranya. Penyebabnya satu mungkin ada kotoran yang mungkin dia semakin kedorong ke dalam sehingga mengganggu turbulensi udara yang menuju ke gedang telinga. Nah, sehingga menyebabkan ada hambatan di sana. Oh, gitu ya. Iya, tapi bisa hilang sendiri kan? Kadang-kadang dia normal kembali. Kadang-kadang yang tinnitus bisa hilang sendiri, tergantung dari penyebabnya tadi. Atau kalau kita menguap, buka mulut. Nah, kadang-kadang kalau misalnya oklusi ya, kita lagi bilang nih, kan oklusi itu hidungnya. Tuba eustachiusnya, nah telinganya terganggu nih. Nah, sometimes dia terbuka lagi. Padahal ini sering terjadi pada penderita rinitis alergi. Jadi dia sometimes oklusi tubanya. Jadi oklusi tuba eustachius itu ada di dalam hidung, yang paling belakang ke samping kanan kiri, lateral itu ada tuba eustachius. Nah, itu berhubungan ke telinga. Ketika di hidung ini banyak lendir, tidak ada oksigen nih yang masuk ke tuba eustachius. Sehingga gedang telinga yang ada di dalam itu berusaha menormalisasi tekanan di dalam cavum timpani di dalam telinga tengah, sehingga ditariklah gedang telinganya, itu menimbulkan rasa pengeng tadi. Kemudian ketika nggak ada sumbatan, dia kembali lagi ke normal. Iya. Dan kadang-kadang dengan dibuka gini, dengan muskulus yang di tuba eustachius ketarik, dia terbuka lagi. Sama ketika kita mungkin teknik kita ketika kita naik pesawat nih, dengan problem tuba eustachius, dengan problem tidak seimbangnya tekanan antara hidung sama telinga. Nah, kita dianjurkan untuk membuka mulut supaya apa? Supaya tuba eustachiusnya terbuka, tidak oklusi lagi. Nah, bicara tentang itu tadi naik pesawat ya, ada nih saya juga mau tanya. Jadi kalau lagi naik pesawat itu kan kalau sedang mau landing kan nggak langsung landing, nggak tahu dia naik lagi dulu atau bagaimana. Aduh, bikin sakit sekali gitu. Nah, itu sampai rasanya nggak tahan. Ya, itu kenapa tuh, Dok? Nah, itu tadi terjadi karena perbedaan tekanan. Kadang-kadang kalau yang setengah jam sebelum landing, kan pilot bisa ngasih tahu tuh, kita akan persiapan landing, kita akan mulai menurunkan ketinggian. Jadi ketika ada perbedaan ketinggian, itu tiba-tiba menimbulkan respon ke telinga, terjadi vakum dari gedang telinga. Nah, supaya kita membalance vakum itu, makanya kadang-kadang kita dikasih permen tuh ya. Tapi sayangnya permen itu kan cepat habis sebentar ini ya. Tapi mungkin boleh kita seandainya ada permen itu tuh. Juga yang bundar-bundar buat kalau tutup kuping tidak terlalu nolong. Iya. Justru kita bawa permen itu, nanti kalau sudah nggak nyaman nih jangan diminum awal begitu take off ya, percuma, ntar lagi juga waktu take off biasanya nggak ada gangguan. Biasanya setengah jam menjelang landing, atau mungkin ketika tiba-tiba dia naik atau turun tekanan, itulah mengganggu. Jadi ketika mulai ganggu, baru permen ini kita bisa. Dan kadang-kadang saya kalau kepada pasien yang dia lagi batuk pilek nih, bisa ditunda nggak terbangnya? Nggak, dokter, ya udah. Kalau nggak bisa ditunda, kamu berbekal permen karet sama sih gunanya untuk mengunyah. Jadi maskal di tubanya itu tertarik terus supaya awet. Kalau permen biasa kan nggak awet, bisa habis satu bungkus nanti. Iya, nungguin landing gitu ya. Jadi supaya membuka. Tekanan rendah ya. Ya, karena perubahan tekanan. Betul. Sama lah kalau kita lagi diving ya, itu ketika mungkin mendadak langsung turun ke bawah kan pasti sakit. Nah,
Kalau diving kan dia ada tahapannya, kapan dia turunnya sekian. Tapi nggak semua orang ya dok yang Ya. merasa sakit. Ya, Kadang-kadang saya sendiri sakit sekali, Ya. kok yang lain nggak sakit. ya biasanya mungkin yang lebih cenderung untuk ada keluhan sakit itu ketika dia ada gangguan di tuba eustasiusnya. Misalnya mungkin anatomi hidungnya, mungkin dia ada rinitis alergi gitu ya. Orang yang mungkin dia sedang dalam kondisi influenza, lagi batuk pilek, itu menyebabkan itu tadi gangguan pada tekanan tuba eustasiusnya. Oke. Nah, kalau kita pakai itu earphone yang untuk supaya bisa dengar begitu, itu harus dua kuping apa satu aja? Jadi penggunaan earphone itu sebenarnya ada hukumnya, ada rumusnya Bu, supaya aman. Karena beberapa penelitian bagaimanapun penggunaan earphone dalam jangka panjang, apalagi dengan volume yang tidak terkontrol, jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi ada rule-nya yang relatif aman itu 60 menit 60% volume. 1 jam. Iya, jadi 1 jam sehari. Tapi 2 kuping. Iya, dua kuping, mau 2 kuping, mau 1 kuping terserah. Boleh ya. Boleh, tapi itu tadi Satu. 60 menit 60% yang safety. Supaya kenapa dok? Karena pemakaian jangka panjang ini kan suara keras. Pemakaian jangka panjang itu bisa merusak sel-sel rambut di dalam telinga yang berfungsi pada proses pendengaran. Akhirnya menyebabkan gangguan hearing loss dalam jangka panjang. Seperti misalnya trauma akustik. Dulu pernah siapa itu drummer itu yang dia ikut rekor muri, siapa namanya lupa saya ya. Itu sempat sesaat dia terjadi gangguan pendengaran, trauma akustik karena dia Mukul gendang kan kenceng banget. Iya. Sampai berapa belas jam itu, 24 jam kalau nggak saya lupa saya ya itu pemusik Indonesia waktu itu untuk memecahkan rekor muri waktu itu ya. Itu dia sempat gangguan pendengaran, kemudian diterapi lah karena itu masih awal dan itu masih bisa terobati. Sekarang kalau misalnya apa ada pengaruhnya nggak ke telinga ya? Kalau misalnya kan BAB itu suka ngedang. Nah kalau mengedan itu kadang-kadang bisa terasa sampai ke sini, sampai ke kuping gitu. Itu apakah bahaya apa? Kalau yang normal mungkin nggak akan terganggu ya. Lebih terganggu mungkin kalau orang yang ada keluhan batuk pilek, yang dalam kondisi dia gedang telinganya itu retraksi kan. Di fase batuk pilek itu ada ketika dia pertama batuk pilek, kemudian mengganggu telinganya terjadi fase retraksi di vakum tadi. Kemudian setelah fase di vakum dia kan fase terisi cairan telinga tengahnya, kemudian menjadi bombas terisi cairan yang supuratif yang bernanah, itu kan bertekanan tinggi. Nah ketika seorang itu waktu lagi batuk pilek dia sing-sring itu membuang ingus, itu kan membuat tekanan. Nah ini bisa pecah. Kondisi ketika lagi batuk pilek lagi terbang pun dalam kondisi tertentu, tidak semua orang ya mungkin beberapa kasus itu juga bisa terjadi perforasi gedang telinga. Karena gedang telinganya bisa perforasi, bisa robek gara-gara faktor tekanan tadi. Dan kalau begitu jadi nggak bisa dengar. Enggak juga. Mungkin perforasi gedang telinga ada sedikit gangguan konduktif ya, tapi tidak terlalu berat kalau fungsi-fungsi sarafnya terganggu. Dan pasien-pasien yang dengan perforasi juga ketika diobatin dengan daya tahan tubuh yang bagus, seminggu 2 minggu juga bisa nutup. Bahkan kemudian mungkin kadang-kadang robeknya agak besar nih, gara-gara misalnya trauma. Ada beberapa kasus mungkin KDRT, kena lempeleng apa gitu, atau yang lain lah mungkin trauma entah jatuh atau kemudian kena membentur sehingga menimbulkan robeknya gedang telinga. Karena 2-3 minggu nutup lagi bagus juga. Ya. Walaupun mungkin tidak sebagus gedang telinga yang awal. Jadi gedang telinga itu terdiri dari 3 lapisan awalnya. Nah ketika yang robek pada kasus yang perforasi yang robek ini tadi, yang lapis tengah itu biasanya dia tidak berbarengan sinkron menutupnya. Nah itu sehingga yang tengah yang sudah robek tadi
tidak 3 lapis, 2 lapis, sehingga kelihatan lebih bening biasanya. Tidak sepadat yang masih utuh, biasanya seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi itu nggak pendengaran? Jadi ada yang sebelah sini oke, dengarnya sebelah sini Enggak sih, kalau yang perforasi kemudian dia membaik masih masih oke. normal-normal aja, oke. Asalkan memang sebelumnya dia tidak ada gangguan pendengaran. Iya. Oke. Nah tadi mengenai hidung ya, Dok. Oke. Kan kadang-kadang tuh orang anak-anak maupun orang dewasa ada alergi gitu. Lalu seringkali mereka bisa bersin sampai 20 kali ya, nggak stop-stop gitu ya. Itu kalau kayak begitu apakah harus periksa dokter atau nyeminin aja, diamkan saja gitu? Ya. Jadi khasnya rinitis alergi, apa sih yang dimaksud rinitis alergi? Kan kadang ada orang, saya bersin dok, alergi nih dok. Bersinnya sekali bersin berapa kali? Maka ibu tadi kan ngomong sekali bersin sampai 20 kali, betul. Pada pasien yang rinitis alergi, minimal dia bersin lebih dari 10 kali baru dimasukkan ke dalam rinitis alergi. Kalau mungkin dia jangan hacing ketika ada debu banyak, hacing 2 kali doang, itu bukan rinitis alergi. Iya, itu biasa. Jadi sekali bersin dia lebih dari 10 kali, pileknya encer, itulah yang didefinisikan sebagai rinitis alergi. Dan dia tidak tergantung waktu ini. Iya, tiba-tiba saja. Mau pagi kayak mau siang kayak mau malam kayak, asalkan ada alergen yang kontak dengan dia. Mungkin ada yang nggak tahan dengan debu, mungkin nggak tahan dengan bulu-bulu kucing, bulu anjing, dust mite ya yang di kasur itu ya, mungkin serbuk bunga ya, terjadi bersin-bersin rinitis alerginya kambuh. Sedangkan ada lagi istilah satu lagi Bu, namanya rinitis vasomotor. Dia hanya terjadi pada pagi hari. Karena udara dingin kan, udara dingin dia bersin-bersin. Kalau sudah agak siangan dikit enak dong, walaupun banyak debu apa enggak, nampaknya itu bukan termasuk rinitis alergi, tapi rinitis vasomotor. Tapi dok, belakangan bisa hilang sendiri? Iya, tergantung daya tahan tubuh tadi. Oh. Jadi sebenarnya rinitis alergi itu hampir sama dengan asma ya, sama-sama alerginya. Jika organ targetnya paru-paru, namanya asma. Ketika organ targetnya alerginya di hidung, namanya rinitis alergi. Kalau di kulit, dermatitis. Jadi manifestasi dari alergi. Oh, bisa di paru-paru juga? Ya, pada terjadi asma dia. Gitu. Jadi saluran pernafasan ya. Jadi agak sesek gitu ya? Ya, yang nafasnya berbunyi itu alergi di saluran pernafasan, yang organ target yang terkena. Gitu. Ini saya boleh bertanya di luar sedikit? Oke. Antara bicarakan paru-paru tadi itu dong, kalau paru-parunya mengkerut apa itu napasnya jadi bisa sesak? Mengkerut maksudnya apa? Saya itu ada mungkin bronchopneumonia. Kalau dibilang itu bronchopneumonia itu banyak lendir biasanya. Meditasi juga banyak lendir gitu. Iya. Jadi itu batuk-batuk dikit. Iya. Nah, itu termasuk mengkerut. Maksud saya akibat mengkerut jadi itu batuk-batuk gitu. Sedikit, tapi nggak terus-terusan kadang-kadang. Enggak juga sih ya. Enggak, saya kan pernah dioperasi itu usus buntu. Ya. Bukan usus buntu, tumor di usus besar. Ya. Nah, hasil dari CT scan ada dibilang mengkerut itu di beberapa mungkin beberapa efek karena efek COVID mungkin. Itu kan juga terjadi perusakan pada sel-sel di paru-paru ya. Tapi nggak bisa diapa-apain ya, kayaknya nih harus sepertinya, tapi saya kurang menguasai ya Bu ya. Oke, jadi menyimpang nih. Oke, tidak apa-apa. Kalau tenggorokan dok, iya, terutama lansia ya, kenapa ya sering tersedak gitu? Apakah dia mengecil? Sebenarnya bukan mengecil ya, tapi karena peristaltiknya sudah tidak sefungsional awalnya, ritmenya. Semakin tua ya, jadi semakin lemah otot-ototnya. Nah, ketika
itulah mungkin terjadi tersedak, atau mungkin antara refleks epiglotis itu kan untuk menutup saluran nafas ketika kita makan ditutup nih. Nah mungkin refleksnya menjadi terganggu ketika bertambah usia, atau mungkin karena buru-buru yang lebih seringnya. Makanya kan kita, kalau orang-orang tua itu, kalau makan jangan sambil ngomong. Itu tadi si epiglottis ini bingung mau ngomong atau mau makan sih gitu. Sehingga ketika mungkin makannya ketika sedang makan mau lewat, karena dia bingung, dia nggak menutup rapat ketika dia lagi menelan makanan, sehingga ada makanan yang masuk ke dalam saluran nafas, bukan ke saluran di sebelahnya, saluran makan, sehingga terbelah tersedak tadi. Tapi katanya kalau untuk orang tua berbahaya, takutnya gitu. Beresiko. Pada kasus yang seperti apa? Seringkali biasanya terjadi di waktu Idul Adha. Gimana? Pada waktu hari raya Idul Adha. Kenapa, Bu? Saya sering waktu sekolah, waktu pendidikan dulu ya. Kita tuh udah ngobrol, udah ngomong-ngomong nih sama teman. Ntar lagi pasti ada nih orang tua yang kelolotan. Itu paham kelolotan, bahasa Jawa ya, kelolotan itu ya. Kelolotan itu tertelan apa? Tertelan daging bersama dengan urat-uratnya. Jadi mungkin karena orang tua giginya lah tidak mungkin nggak komplit, terus makannya terburu-buru, belumlah peristaltiknya esofagusnya itu tidak bagus, sehingga nggak terkunyah, Mas, tertelanlah, terhambat di dalam esofagus. Jadi dagingnya belum terkunyah sudah. Kadang-kadang juga ada gigi palsu tuh, tertelan seperti itu. Dan terjadi pada orang tua. Kenapa? Karena proses peristaltiknya, pergerakan otot-otot di saluran pencernaannya, esofagusnya sudah tidak sebagus ketika dia muda. Iya. Jadi sudah semakin lemah itu. Iya. Makanya kalau saya kasih tahu pasien yang sudah terjadi seperti ini, makanya si kakek jangan dikasih daging yang utuh ya, Bu. Nah, suwir-suwir itu ininya, rendangnya gitu. Ada rendang suwir, jangan rendang utuh, nanti udah malas ngunyah langsung. Kalau kayak gitu harus harus kita ambil. Beberapa mungkin kadang-kadang kalau nggak terlalu besar dan peristaltiknya nggak bagus, nggak masalah kan, keluar dong dia, masuk ke gaster, ke lambung, keluar lagi melalui saluran pencernaan kan. Nah, pada orang yang tua ini tadi, itu tadi karena dia sudah nggak bagus, pencernaannya tidak bagus, sehingga tidak, yang sudah yang masih utuh ini tertahan esofagusnya, sehingga ketika makan dia nggak bisa lewat, ya sudah stuck di situ. Mau minum juga muntah, mau makan juga muntah. Tesnya ya, kadang-kadang kita tesnya gimana nih taunya nih, masih nyangkut atau enggak. Kalau dia makan masih muntah, minum masih muntah, ya berarti masih nyangkut di esofagus. Berarti ya harus diambilin dengan cara apa? Dengan esofagoskopi. Jadi diambil operasi, dibius, dimasukin alat tuh melalui mulut itu, Bu. Kayak kalau ada sirkus-sirkusan yang masukin masukin pedang itu sebenarnya kalau dia masuk nggak akan luka itu. Kalau yang tahu tekniknya ya. Itu esofagoskopi itu juga seperti selang besi itu, Bu. Mengikuti alurnya saluran pencernaan sehingga tidak akan melukai. Bisa diambil? Ya, kita ambil. Diambil dari yang paling capek itu ya benda asing, daging itu tadi. Kalau koin kan gampang tuh, sekali ambil udah selesai ya. Atau mungkin benda padat yang lain. Tapi kalau daging kan nggak bisa kita ambil utuh. Kayak nyuirin daging jadi rendang suwir di dalamnya dia. Jadi ngambilnya sedikit-sedikit, tapi ketika sudah nggak terlalu banyak, akhirnya mungkin sisanya ini kalau bisa dihabisin, dibersihkan sekalian semua. Itu nggak bisa keluar dari feses. Nah itu tadi, karena ada gangguan tadi. Gangguan peristaltiknya, saking dia masih utuhnya, stagnan itu di esofagus. Kalau yang nggak terlalu banyak, walaupun dia nggak terkunyah ya keluar lewat feses. Tapi itu harus mengundang gitu. Enggak juga sih. Koin pun misalnya ya, ada yang dia tertahan tuh, ada yang dia akhirnya keluar lewat feses. Oh, bisa langsung ya, aja.
Ya, ini mengenai cuaca nih ya. Ya. Kan sekarang ini di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini, terkadang panas, tiba-tiba hujan lebat. Ini sangat mempengaruhi kesehatan kita, khususnya hidung dan tenggorokan. Iya. Bagaimana kita harus mempertahankan diri kita agar tidak sampai terkena flu Iya. dan sakit tenggorokan. Pertama, untuk semua penyakit ya Bu ya, kita daya tahan tubuh kita yang kita tingkatkan. Pertama, dengan kita makan makanan yang sehat, yang hindari makanan-makanan yang iritasi. Kalau seumur saya juga sudah sangat mengurangi minum-minum dingin, apalagi minum dingin yang setiap hari diminum nih. Kalau buka puasa pun saya sudah tidak tertarik untuk minum yang dingin. Sesekali sometimes mungkin boleh lah ya. Karena biasanya ketika sudah minum dingin berkali-kali, akhirnya lebih gampang, lebih rentan dengan infeksi virus ya. Kenapa? Karena kondisi yang dingin di tenggorokan itu, kuman itu suka, nyaman dia. Jadi tingkatkan dengan daya tahan tubuh. Kemudian dengan makanan tadi ya, hindari makanan yang terlalu spicy ya, terlalu dingin ekstrim mungkin. Kan, kemudian gunakan masker supaya tidak gampang tertular orang-orang yang sakit di sekitar kita. Kita kan nggak bisa mengatur nih filter udara kita di sini aja banyak kuman juga ada, cuman tidak oleh kasat mata ya. Tapi kita tidak kena, saya nggak kena nih, Ibu bisa kena. Tergantung apa? Tergantung daya tahan tubuh kita. Ya, kita tingkatkan dengan daya tahan tubuh. Kalau saya lebih suka ke arah yang mungkin real food yang herbal gitu Bu ya. Saya lebih suka bikin lemon madu setiap pagi dengan air hangat. Yang masih segar. Ya, itu meningkatkan. Saya merasa meningkatkan daya tahan tubuh saya. Saya jarang sekali batuk pilek. Jadi itu jeruk jus lemon itu nggak mempengaruhi itu ya? Ada yang nggak tahan. Ada yang nggak tahan. Kalau nggak tahan ya jangan. Saya ada LPR itu laring-faring reflux, tapi dengan minum lemon saya masih it's okay. Tapi kalau minum kopi, ya lumayan nggak oke ya. Langsung bertikunya kamu. Iya. Bagaimana? Apa tadi dokter sudah terangkan bagaimana menjaga imun sistem kita agar THT kita tetap terkontrol dan sehat. Tadi apakah pola makan, pola hidup kita mempengaruhi? Tadi sudah dikatakan mempengaruhi. Ya. Jadi mungkin imun sistem kita ada lagi yang dokter mau tambahkan gitu. Olahraga. Jangan cepat kena. Ya, olahraga, exercise ya. Kalau ada keluhan dan mungkin tidak membaik, misalnya ada alergi, pilek yang akhirnya mungkin lebih dari 2 minggu, 3 minggu tidak membaik ya, kan sudah mulai terlibat ke sinusnya tuh, terjadilah sinusitis. Nah, datanglah ke dokter. Boleh kontak saya di Rumah Sakit Anissa. Saya praktek setiap hari di Rumah Sakit Anissa, hari Senin sampai hari Sabtu di jam pagi, jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian Senin sampai Jumatnya ada juga yang praktek siang, di jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oh iya. Selalu dokter ada di tiap hari ya? Ada tiap hari. Di Rumah Sakit kecuali Anissa. hari Minggu libur. Iya. Jadi terima juga BPJS ya? Terima BPJS. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu dok. Oke. Apa ada dokter masih mau nyampaikan sesuatu? Intinya sih ya, supaya kita tetap sehat, kita jaga daya tahan tubuh kita, lifestyle kita ubah dengan menjaga pola makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita jaga daya tahan tubuh fisik kita dengan olahraga. Minimalnya mungkin 45 menit, setengah jam atau 45 menit sehari, minimal 3 kali seminggu, supaya kita menjadi lebih sehat, lebih bugar. Kalau untuk lansia olahraga nggak jalan kaki tapi di dalam gitu, Bisa. Banyak kan sekarang di YouTube, bisa ibu download di YouTube ya. Entah mungkin bahkan tidak hanya olahraga jalan kaki loh untuk orang tua. Orang tua juga harus melatih kekuatan otot dengan latihan strength.
bisa dengan beban yang mungkin 1 kilo. Kalau sudah 1 kilo, enteng, kita tingkatkan 2 kilo. Sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Jangan dibandingkan dengan orang yang Anak lain, muda. karena masing-masing orang punya progres Iya. masing-masing. Ya. Terima kasih dok untuk Sama-sama Bu Yuri. pembicaraan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, Oke, siap. dari Rumah Sakit Anissa. Nah, demikian tadi kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Irawati Pane dari Rumah Sakit Anissa, Kota Tangerang, tentang solusi keluhan sekitar THP. Lagi sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Irawati. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat dari kita semua.